Halo teman-teman, kembali lagi di channel Saran Mobil Ekstrim. Ya, pada project kali ini kita mengerjakan Nissan Livina X-Gear. Projectnya yaitu detailing eksterior, interior, dan mesin. Oke teman-teman, selamat menonton. Oke teman-teman, ini adalah kondisi dimana awal kita serah terima. Anda bisa lihat banyak sekali goresan-goresan pada bodinya ya, karena pemakaian ini sangat wajar. Goresan-goresan yang halus, adapun goresan-goresan yang dalam ya, itu juga ada beberapa getah ya di bodinya yang menempel. Kemudian pemiliknya juga mengeluhkan bahwa interiornya berjamur karena mobil ini jarang dipakai, hanya di garasi saja. Setelah 2 minggu tidak dipakai, berjamur seperti itu karena interiornya belum dilapis semi kulit ya. Sisi kiri berjamur juga interiornya, kita bisa lihat sendiri ya, berjamur. Joknya ini harus kita hilangkan dulu, semuanya kita bersihkan. Bodinya sebelah kiri kemungkinan agak lebih parah ya, karena kita berada di Indonesia, jalurnya sebelah kiri kita sering menjumpai ranting-ranting ya. Kalau kita lewat di jalannya agak sempit, sebelah kiri pasti akan lebih banyak goresan-goresan seperti itu. Ya, project awal kita copoti semua joknya, kita interiornya terutama kita bongkar semua ya. Kita rapihkan di satu tempat. Kemudian ini bagasi ya, bagian bagasi nanti juga jok untuk pencadangan nanti kita turunkan. Ya, ini adalah proses pelepasan dari jok depan. Kita turunkan semua satu persatu, kita turunkan ya, dengan hati-hati tentunya, dengan kunci yang sudah kita pilih yang terbaik sehingga tidak merusak baut-baut aslinya. Ya, berhubung ini mobil sudah ada audio tambahan, itu kita tandai ya, jalur-jalur kabelnya kita tandai supaya pada saat pemasangan kembali tidak ada yang terlupa dan tidak keliru seperti itu. Ya, ini adalah masih dalam proses pelepasan jok yang akan kita turunkan. Ya, ini adalah contoh hasil pembersihan jok ya. Jok yang sudah kita turunkan kita kerjakan di bawah, kita gosok, kita sikat dengan chemical khusus untuk interior. Kita bersihkan, lalu kita keringkan menggunakan vacuum cleaner. Kenapa wajib kita turunkan? Karena supaya lebih detail ya kita melihatnya, karena kalau tidak diturunkan areanya akan terbatas untuk ruang manusia ya, untuk kita menyikat, jadi tidak lebih sempurna, bahwa jok akan lebih sempurna diturunkan seperti itu.
menghilangkan jamur-jamur pada bodi atau kerak-kerak yang membandel ya. Kita hilangkan semua dengan chemical khusus untuk menghilangkan kerak supaya semua bersih. Semua bagian kita hilangkan, mulai dari handle, kemudian emblem ya. Biasanya di balik emblem itu banyak kerak-keraknya, dan di area-area tertentu yang banyak keraknya seperti contoh ini di bagian velg ya. Biasanya di bagian baut rodanya itu banyak sekali kerak-kerak yang tertinggal ya. Jadi yang tidak tergapai oleh kanebo atau lap itu biasanya akan meninggalkan kerak, dan itu akan kita hilangkan. Seperti itu contohnya. Setelah pembersihan kerak-kerak selesai, lalu kita bilas semuanya, jangan ada yang tertinggal atau menyisakan obat kerak yang di bodi tadi. Kita bilas semuanya, kita sampo hingga bersih, dan kita proses pengeringan, kemudian masuk ke ruang poles untuk persiapan detailing. Ya, setelah proses pengeringan kita masuk ke ruang poles. Disinilah kita bisa lihat sebelumnya ya. Sebelum di detailing, Anda bisa lihat banyak sekali goresan-goresan jamur ya, kerak-kerak yang bertahun-tahun tidak dibersihkan seperti ini contohnya. Ini Anda bisa lihat. Kalau getah yang sudah lama itu mungkin tidak bisa dihilangkan maksimal ya, cuma kalau kerak atau jamur itu mungkin masih bisa kita hilangkan dengan proses detailing tadi. Ini Anda bisa lihat, ini adalah goresan seperti sarang laba-laba, yaitu yang biasa kita sebut swirl. Itu biasanya kalau di mobil hitam terlihat sekali. Itu yang menyebabkan mobil hitam itu agak terlihat kusam tuh ya, itu sebenarnya. Itu nanti kita hilangkan pada tahap paint correction ya, paint correction atau poles yang orang biasa kenal. Nah ini kita bisa lihat ya, hitamnya itu tidak seger hitam, tapi dia hitamnya agak keabu-abuan karena ketutup sama goresan-goresan tadi. Itu nanti akan kita hilangkan pada tahap paint correction, compound, polish, dan glaze. Sebelum tahap pemolesan dimulai atau tahap paint correction, kita lindungi dulu bagian-bagian trim yang hitam itu supaya aman dari alat poles ya, atau busa poles yang memutar. Karena kalau itu tidak ditutupi, biasanya itu trim hitam itu akan memutih. Sebenarnya bisa dihilangkan juga, namun lebih amannya kita tutupi dengan masking tape. Kita mulai dari tahap compounding. Kita menggunakan kompon dengan abrasif yang tinggi, menghilangkan baret-baret sedang,
kemudian menghilangkan kusam-kusamnya, menaikkan warnanya. Lalu setelah proses kompon kita sempurnakan dengan proses polishing. Ya, ini adalah proses polishing. Kita menggunakan busa poles yang berbeda tentunya. Proses polishing, kemudian setelah itu kita lanjut dengan proses final polish atau yang disebut dengan glaze ya. Pada tahap glaze dia lebih menyempurnakan lagi hasilnya supaya terlihat basah catnya, terlihat kilapnya, menaikkan warnanya, dan menghilangkan sisa-sisa hologram pada tahap polishing. Ya, ini yang Anda lihat adalah proses final polish. Ini adalah tahap akhir dari polishing. Setelah dipolish pasti akan meninggalkan jejak atau yang disebut dengan hologram pada mobil hitam biasa terlihat. Kita sempurnakan dengan proses ini yaitu final polish. Dia menyempurnakan hasilnya, membersihkan hologram dan membuat cat efek basah ya. Itu kita lakukan ke semua bodi, semua cat agar tampak sempurna. Oke, setelah semua tahap paint correction selesai, kita prepare untuk pelapisan paint protection. Tentunya kita hilangkan dulu debu-debunya dari tahap paint correction tadi yang menempel pada obat-obat yang menempel pada karet-karet, kemudian sela-sela pintu itu kita bersihkan semua dengan menggunakan kuas tentunya karena itu berdebu ya. Kita hilangkan satu-satu, kita cek, kita bersihkan supaya pada saat pelapisan paint protection tidak menimbulkan paretan baru ya, karena debu akan menggores atau menyeret pada permukaan cat ketika tidak bersih permukaan catnya. Lalu kita lapis paint protection. Ini kita menggunakan paint protection berbahan polimer atau sering disebut dengan sealant, tapi ini adalah
ada kandungan CO-nya, kandungan dari glass coating sebesar 15%. Jadi kita namakan ceramic sealant ya. Ceramic sealant ini dia dapat bertahan kurang lebih sekitar 4-6 bulan tergantung perawatan dari Anda sendiri. Untuk pemilik mobilnya, perawatannya cukup mudah. Anda hanya butuh perawatan cuci mobil harian yang rutin, kemudian tidak menimpa produk wax lain atau pelindung cat lain selain dari kami, dan tidak menggunakan bahan-bahan pembersih seperti water spot remover. Itu akan dapat memperkuat daya tahan hingga 4-6 bulan. Oke, ini adalah hasil dari paint correction, proses detailing paint correction, dan pelapisan paint protection dari Extreme Auto Care. Terlihat warnanya sekarang lebih kilap ya, kembali seperti warna asli dari mobil ini. Terlihat gloss, kemudian baretan-baretan juga hilang, kusam-kusam juga kita hilangkan, dan kita naikkan kembali warnanya menjadi hitam yang seperti ini, mengkilap. Dan efek hidrophobic-nya pun juga ada karena efek dari pelapisan paint protection tadi. Lalu Anda bisa lihat sendiri, ini hitamnya kembali ya, kembali cerah, enak dilihat. Ya, ini kita lihat dari outdoor ya. Seperti ini tampilannya. Warnanya kembali hitam berkilau, kinclong. Ya, telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton. Jika Anda berminat perawatan di salon mobil kami, Extreme Auto Care, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi, yang kami cantumkan di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Semoga Anda puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.